Berjumpa lagi dengan saya, Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Tanpa kita sadari bahwa penanggalan atau yang disebut juga dengan kalender merupakan suatu kebutuhan pokok sehari-hari di dalam kehidupan kita. Tanpa kita sadari, kita sering bertanya, sekarang tanggal berapa, hari apa, dan seterusnya. Nah, yang jadi kendala seringkali kita sudah waktunya ganti tahun tetapi kita belum mempunyai kalender atau penanggalan. Maka pada video kali ini saya akan memberikan tips cara bagaimana membuat kalender sendiri. Nah, bagaimana caranya? Mari kita ikuti langkah-langkahnya sebagai berikut. Kita perhatikan di hadapan kita ada satu lembar kerja Microsoft Excel. Ya, jadi pertama-tama kita bisa membuat tanggal 1 Januari sampai 31 Januari, 1 Februari, dan seterusnya. Sampai terakhir 31 Desember. Sedangkan tahun nanti tergantung kabisat atau tidak. Oleh karena itu, pertama-tama Anda harus bisa membuat tanggal secara umum, yaitu kita klik pada salah satu sel. Dalam contoh ini saya mengklik di sel G11 ya, atau Anda bebas ya mau mulai dari sel berapapun, silahkan. Nah, di situ kita ketikkan tanggal, misalnya kita akan membuat kalender 1 Januari 2023. Ya, sebenarnya kalau Anda mengacu kepada metode dari Master Santo, yaitu dengan insert function argumen nanti diisi date-nya ya, jadi kita isi date tahun 2023 bulan 1 tanggal 1. Nah, formatnya seperti apa? Apakah mau seperti ini atau seperti apa? Silahkan, karena nanti akan kita matangkan di dalam video-video selanjutnya. Yang penting pendasarannya jadi dulu. Ya, supaya lebih informatif ini kan saya format sel. Jadi di sini kalau kita klik kanan ada format sel. Nah, di sini kita perhatikan tipenya ada beberapa tipe. Misalnya menggunakan tipe yang ini, 1 Jan 2023. Padahal tahun ini nanti kan sudah ada di judul ya, maka format ini bisa kita sempurnakan dengan format sel juga. Format sel kita pilihnya custom. Custom, perhatikan di sini formatnya atau tipenya DMMYY. Nah, YYY ini kalau memang tidak dibutuhkan boleh kita hapus. Kita delete saja 1, 2, 3, 4. Perhatikan di sini cukup 1 Jan. Oke. Ya, udah ya, itu prinsip awalnya dari situ. Lalu kalau kita mau buat center, buat tebal silahkan di bold. Ukurannya mau dibesarkan tinggal setting ukuran berapapun silahkan. Bebas ya, ini dasar saja. Lalu setelah itu langkah berikutnya kita klik di sebelah kanan pada tab editing. Itu ada di bawahnya AutoSum, ada field. Nah, field di sini Anda pilih series. Nah, ini otomatis date. Ya, ini otomatis date. Kemudian kita pilihnya bebas ya, mau row atau kolom terserah. Ya, salah satu bebas ya. Saya kasih contoh defaultnya row ya, udah kita kasih row. Tetapi kalau mau kolom ya klik kolom, start 1 ya. Di sini kita mau harian atau bulanan. Kalau bulanan ya kita pilih month. Kita oke. Nah, di sini nanti akan karena kita tidak akhiri dengan suatu akhir ya, maka tidak muncul apapun.
di series, kita boleh, ini sudah otomatis date, month, ya, atau year, ya. N-nya di sini 31 misalnya. Ya, silahkan dicoba ya. Nanti hasil seperti apa, silahkan diperhatikan. Ya, jadi sebelum kita lanjutkan, saya ingin menyampaikan terlebih dulu bahwa ciri khas tanggal date itu otomatis mengetahui apakah dia tahun kabisat atau tidak, sehingga setelah 28 Februari dia ada 29 Februari atau 1 Maret itu otomatis ya. Tadi kan kita sudah setting di sini tahun 2023. Nah, kita sebelum melanjutkan untuk tanggal ini, nanti tanggal 1 Januari, 2 Januari sampai 31 Desember ada di kolom G. Namun kita akan memanfaatkan menulis nomor secara urut itu dari series, untuk fill series itu 1 sampai 366 itu saja ya, aman ya. Sebentar. Atau lebih tidak apa-apa, kita sekalian membuktikan. Oke, ini kolom bantu ya, yang H ini kita bisa fill, kemudian series. Nah, di sini kita isi sampai 370 pun tidak apa-apa. Walaupun kita maksimalnya untuk kalender atau tanggal itu kan 366 kalau kabisat. Kalau tidak kabisat kan berarti hanya sampai 365 ya. Nah, maka ini kenapa saya kasih 370 untuk membuktikan otomatisasi kalender itu sendiri. Kita klik OK. Oh ya, ini secara horizontal. Kalau secara vertikal ya tinggal fill, series. Oke, ini sebelumnya supaya tidak mengganggu, ini kita undo aja ya. Jadi saya ulangi, jadi fill, series, kemudian kolom, ini 370 tetap ya. Oke. Nah, ini otomatis kita punya angka 1 sampai 370. Nah, 1 itu 1 Januari, 2 itu 2 Januari, dan seterusnya. Pasti nanti 32 itu adalah 1 Februari maksudnya. Nah, untuk bisa membuat seperti itu, caranya bagaimana? Kita fill. Ya. Ini sebetulnya tinggal di blok aja ya. Di blok sampai, sebentar. Kita blok. Ya udah, dari sini kita blok. Nah, kita blok sampai 370 tadi ya. Gini aja ya, ini kita buat sampai 365 sebetulnya cukup, tapi kita buat sampai 370. Tentang membuat blok itu sebetulnya ada cara yang lebih praktis, tapi ini kita lakukan secara manual, nggak apa-apa ya. Kita blok ya, perhatikan startnya kan dari 1 Januari, walaupun ada tahun 2023, tetapi kita formatnya sudah kita format dengan custom tadi ya. Itu baru kita fill, series, otomatis ini date ya, date, lalu kita buat D ya. Oke. Nah, perhatikan ini ya, yang baris 22 ke bawah kan tidak kelihatan. Isi 18, 25, ya, 26, 27, slow ya. Saya buat slow 28, 29, 30, 31. Maka otomatis jadi 1 Februari. Begitu. Nah, demikian juga kita terus ya, turun ke bawah sampai 27, 28. Apakah ada 29? Ternyata tidak ada. Karena apa? Karena dia tahun 2023. Gitu. Semacam itu. Oke ya, demikian. Nanti di dalam video selanjutnya kita akan merancang bagaimana supaya dia masuk ke kotak-kotaknya. Tapi ini karena ini temanya adalah bagaimana kita membuat kalender secara otomatis, terutama untuk tahun kabisat. Sedangkan hari dan
pasaran. Kalau kita lihat kalender nasional itu kan ada Pon Wage Kliwon Legi, akan kita bahas setelahnya. Setelah itu baru kita akan gabung supaya dia menjadi suatu kalender yang utuh. Tapi sekali lagi dasarnya itu. Nah, karena kolom H ini adalah kolom bantu, tapi tadi saya tunjukkan berarti kan 365. 365 berarti baris yang ke-366 pasti 1 Januari tahun 2024. Nah ini otomatis ya. Nah, otomatis ya. Maka tadi saya kasih 370 itu memberi inspirasi bahwa dia function date itu otomatis bisa melihat dengan mudah ya. Kita lihat ya bahwa kita tadi membuat awalnya pakai insert function argumen, pakai insert date, itu otomatis bawahnya otomatis karena efek dari field date-nya ya, itu otomatis. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat mencoba. Semoga Anda menjadi paham, mengerti, dan pada waktu itulah Anda disebut sebagai kompeten. Kalau Anda merasa terkesan, terinspirasi dengan video ini, silahkan share ke relasi teman, saudara, siapapun yang Anda kira perlu ya, supaya mereka pun menjadi kompeten. Karena hanya orang-orang yang kompetenlah yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Salam saya, Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.